A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Pembahasan yang sedang saya bahas bersama jamaah pada malam hari ini adalah bab apakah kriteria dari mendapatkan izin Allah dan apa kriteria dari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu membahas bab ini diawali dari kenapa manusia diciptakan. Saya kira semua sering membaca atau mendengar mengenai ayat kenapa toh manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku maksudnya Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi posisi penciptaan manusia itu tujuannya untuk menjadi Abdullah. Abdullah bisa dimaknai sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kriteria hamba itu yang bagaimana? Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa hamba itu ya berusaha maksimal untuk mentaati dari siapa yang menjadi tuannya. Itu definisi hamba. Hamba Allah berarti mentaati dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menghindari atau menjauhi apa-apa yang Allah larang. Semua itu bisa dibaca, bisa dipelajari, bisa dipahami dari apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis-hadis beliau. Kembali ke pokok pembahasan dalam judul izin. Izin itu berarti perkenan atau semua yang terjadi di alam semesta ini itu mustahil maujud
menjadi fakta kejadian tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari kelahiran manusia, mulai dari hujan, angin, segala macam, mulai dari sel-sel terkecil atau ion-ion atau molekul atau apalah nama yang manusia bisa pahami untuk menggambarkan fakta-fakta yang ada di dunia ini, semua terjadi tentu atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya soal ridho. Ridho itu bisa dipahami dengan bahwa apa yang manusia lakukan atau apa yang manusia tidak lakukan adalah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Allah melalui Al-Quran, melalui hadis Rasulullah. Saya kasih gambaran contoh secara pandangan mata manusia itu perbuatan mulia, tapi apakah diridhoi? Nanti dulu. Kita ambil satu ayat, misalnya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat, siapa yang berani mengatakan bahwa sholat itu bukan perbuatan mulia? Tapi kenapa dalam ayat ini disebutkan celaka orang yang sholat? Lalu diteruskan, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai itu bil makna bahwa apa yang dibaca, apa yang dilakukan itu sekedar ritual yang kosong, yang tidak ada imbas sama sekali dalam kehidupan pelaku sholat. Semestinya orang yang sholat itu yang pertama adalah akan membuat manusia yang melakukannya itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat akan aturan-aturan Allah, ingat akan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi faktanya orang-orang yang lalai walaupun sholat itu gak peduli. Setelah sholat, apakah hal yang dia lakukan itu merupakan larangan atau bukan, gak peduli, tetap lanjut dilakukan. Jelas kriteria ini masuk dalam yang tidak diridhoi. Kembali ke ayat pertama yang tadi saya sampaikan tentang tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk menjadi abdi atau hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah melakukan sesuatu kebajikan, sesuatu amal soleh
atau menghindari suatu larangan yang merupakan kemaksiatan, itu dalam kerangka pengabdian seorang hamba kepada tuannya dengan niat semata-mata beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan melakukan kebajikan, bukan melakukan kebaikan atau amal soleh untuk niat yang lain. Banyak mungkin kita juga melakukannya. Kita memberi orang, ini contoh yang paling mudah. Kita memberikan harta kita mensedekahkan apa yang kita miliki. Niatnya bukan sebagai ibadah yang lillahi ta'ala atau yang ikhlas, tapi kita mengharapkan imbalan atau balasan yang berlipat-lipat. Jangan salah, lakukan kebaikan yang saya contohkan di sini. Misalnya kita membagikan harta, atau kita membelikan merpati, atau membelikan token listrik, atau beras, atau minyak, atau apapun, ya itu lakukan lillahi ta'ala, titik, tanpa embel-embel. Jangan melakukan semua itu demi pujian misalnya, demi biar dibalas ini, saya ngasih 100.000 dibalas 10 kali lipat jadi 1 juta. Lah iya toh, kalau hal-hal seperti ini terus dilakukan, mestinya di dunia nggak ada orang yang miskin. Bukan seperti itu penerapannya. Lakukan tetap lillahi ta'ala. Misal kamu atau kita ingin karunia atau anugerah Allah, itu ya berdoa, tapi jangan kaitkan dengan apa yang kita sudah niatkan, yang sudah kita ikrarkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan karena balasan itu adalah janji bagi orang yang memenuhi syarat. Syarat apa? Ya, syaratnya ikhlas. Dari awal niatnya sudah ingin balasan, itu bypass namanya. Saya sitir lagi satu ayat. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan diridhoi. Masuklah engkau ke dalam kriteria atau golongan hambaku. Nah, kembali lagi ke ayat pertama, hamba Allah. Penciptaan awal manusia untuk menjadi Abdullah, yang melakukan atau tidak melakukan ya karena perintahnya, karena Allah, bukan karena yang lain. Setelah itu terpenuhi, maka apa selanjutnya? Masuklah ke dalam surgaku. Itu balasan. Jangan di-bypass melakukan karena tujuan balasan. Itu aneh. Untuk orang-orang yang sudah memasuki iman, Islam, iman, ihsan, itu aneh, membypass to the point, langsung ke tujuan dengan mengesampingkan aturan-aturan, persyaratan-persyaratan yang ada. Lillahi ta'ala itu ya hanya Allah, titik. Ini yang sering orang salah paham dengan aksi-aksi atau metode-metode yang ditampilkan di medsos, di televisi, di di halayak ramai, menampilkan kebajikan, menampilkan kebaikan.
itu langsung dihukumi riya. Riya itu apa definisinya? Ya, melakukan untuk bukan selain Allah, misalnya untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan ini itulah segala macam. Tentu saja suatu kebajikan yang dilakukan dan itu ditampilkan, diperlihatkan, tidak semuanya bisa langsung dikategorikan atau divonis, oh riya. Hati-hati, hati-hati. Karena memvonis sesuatu yang merupakan wilayah yang tidak bisa diindra hakikatnya oleh mata dan telinga, itu membahayakan sang pemberi vonis sendiri sebenarnya. Bagaimana kamu tahu bahwa itu dilakukan lillahi ta'ala atau itu dilakukan dengan tujuan memberikan contoh agar orang lain mau atau ingin atau tertarik mengikuti contoh kebajikan yang ditampilkan. Dalam satu riwayat hadis, ini hanya penguat saja. Dalam salah satu riwayat hadis, dalam suasana peperangan, itu seorang kafir yang sudah banyak melukai, banyak membunuh pasukan mukmin, ketika dia terdesak dan kalah dalam posisi siap menerima menerima hunjaman pedang untuk mengakhiri nyawanya, dia itu bersahadat. Tapi oleh sahabat tetap dibunuh. Ketika hal itu disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah, beliau marah. Kenapa orang yang sudah bersahadat engkau bunuh? Alibi sahabat itu ya karena dia bersahadat karena mencari selamat. Rasulullah nggak mau menerima alibi itu. Sampai-sampai beliau, kenapa tidak kamu belah dadanya agar kamu tahu dia itu bersahadat secara tulus atau hanya ingin cari selamat. Bayangkan seorang yang banyak membunuh mukmin, pasukan mukmin, baru satu kali bersahadat dan tetap dibunuh. Beliau, Rasulullah yang mulia, tidak berkenan. Apalagi kita yang tahu bahwa si A, si B ini mukmin, tapi dengan enteng kita saling ujar kebencian, saling membuka aib, bahkan menghalalkan darahnya. Ini hati-hati. Ini sekali lagi, ini hati-hati. Karena kejadian seperti ini itu sudah ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian bisa cari atau simak atau baca di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, juga ada dalam riwayat Imam Muslim, tentang golongan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Mereka tetap membunuh saudaranya sesama Islam. Saya kira sekian. Semoga ada manfaatnya.
Allahumma salimna qalbahu wa salaka bi qalbin salim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.